Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari. Anak-anakku sekalian, di era pandemi ini semoga kalian tetap semangat belajar ya, meskipun proses pembelajarannya melalui online atau daring kita atau yang disebut dengan PJJ. Kalian harus tetap semangat, apapun itu pelajarannya, kalian harus fokus atau konsentrasi. Baik anak-anak, Pak Guru akan membahas mengenai mata pelajaran Al-Islam, yang mana mata pelajaran Al-Islam ini yang kita bahas di bab 1 adalah tentang Al-Quran ya. Al-Quran itu nanti kita akan masuk ke materi hukum nun sukun atau hukum nun mati dan tanwin ya. Oke, taib anak-anak, langsung aja, berhubung waktu kita terbatas, jadi ketika nanti waktu kita habis dalam 1 jam, insya Allah nanti akan Pak Guru lanjutkan di lain kesempatan. Jika anak-anak nanti ada yang mau bertanya, jangan sungkan-sungkan, kalian nanti bisa melalui japri aja ke Pak Guru ya, di WA Pak Guru. Baik anak, langsung aja kalian buka bukunya ya, buka bukunya halaman 4 ya, halaman 4 sudah dibuka semua. Pak Guru tunggu hitungan ketiga, buka semuanya halaman 4 ya, buku Al-Islamnya dibuka sudah. Oke. Halaman 4 itu ya, di paling atas itu ada tujuan pembelajaran ya. Sudah ketemu yang paling atas tujuan pembelajaran? Ini dulu yang kamu harus pahami ya. Di buku kalian ada 5 tujuan pembelajaran, ada 6 maksudnya, maaf. Ada 6 tujuan pembelajaran, tapi cukup 3 aja yang Pak Guru akan berikan kepada kalian. Yang pertama, poin 1 ya, membaca Quran surat Al-Lail, Asy-Syams dan Al-Balad ya. Yang kedua, menyebutkan hukum bacaan nun mati ya, dan mim mati. Tapi ini maaf, bukan mim mati tapi tanwin ya, tanwin ya. Nanti akan Pak Guru bahas mengenai nun mati dan hukum tanwin pada surat Al-Lail, Asy-Syams dan Al-Balad ya. Kemudian yang ketiganya ada di poin kelima, yaitu menghafal. Jadi kalian harus wajib menghafal ya surat Al-Lail, Asy-Syams dan Al-Balad. Nah, itu tujuan pembelajaran materi kita pada bab pertama ya. Mengenai hafalan di sini yang poin kelima ya, itu kan cukup sulit ya untuk menghafalkan. Artinya tidak setor seperti tatap muka kita yang sebelum pandemi itu. Jadi nanti Pak Guru berikan tugas kalian untuk menghafalkan ketiga surat ini ya. Pak Guru kasih waktu ya sebelum PTS lah, kira-kira 2 bulanan ya, sehingga nanti ketika PTS kalian itu sudah hafal, sehingga nanti ketika ada soal-soal pertanyaan yang serba hafalan, kalian bisa menjawabnya gitu ya. Ingat loh, 2 bulan cukup insyaallah buat menghafal ya. Baik anak-anak, kita langsung saja. Di halaman 4 itu ada surat Al-Lail ya. Al-Lail nanti Pak Guru sedikit memberikan contoh cara bacanya
ya. Contoh cara bacanya, Pak Guru tidak baca sampai habis dikarenakan waktunya terbatas, ya. Baik anak-anak, Pak Guru akan memberikan contoh, ya, cara membaca surat Al-Lail. Tolong disimak dengan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yakhsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Sadaqallah al-ayat. Nah, anak-anak, dalam membaca surat Al-Lail itu intinya semua apa yang dibaca dalam Al-Quran itu alangkah baiknya kita membacanya perlahan-lahan, ya, dengan tartil, ya, perlahan-lahan agar didengarnya itu lebih enak, ya. Bukan berarti kalau baca Al-Quran itu nggak boleh cepat-cepat, boleh-boleh saja, ya. Kalau lebih baiknya baca Al-Quran itu bacanya pelan-pelan, tartil, ya, sehingga ketika nanti ada yang salah, yang mendengarnya bisa memperbaikinya. Oke, baik anak-anak, sedikit Pak Guru ulangi lagi, ya, mengenai bacaan tadi, ya, satu ayat, ya. Contoh, wal-laili idza yakhsha, wal-laili idza yakhsha, ya. Kalau kita melihat tujuan pembelajaran di poin kedua, itu ada di kalimat akhir dengan makhrijul huruf. Nah, makhrijul huruf itu tempat keluarnya suatu huruf. Jadi harus pas bacaannya sesuai dengan huruf. Itu tempat keluar huruf. Di mana? Ada di bibir kalian, ya. Itu namanya tempat keluarnya huruf, ya. Ada di lidah, ya, di gigi, ya. Ada di langit-langit tenggorokan kalian, di kerongkongan kalian, bahkan dada, hidung pun juga termasuk makhrijul huruf, ya. Nah, itu kalian harus pahami, ya.
Nah, contoh seperti tadi ayat 1. Walaili idza yakhsha. Walaili idza yakhsha. Ya. Walaili, lam itu adanya lidah kita, ya, ujung lidah kita menempel di gigi bagian dalam, nyentuh ke gusi ya. Di depan nih, di belakang gigi ya, gigi kita yang paling belakang. Nah, walaili idza, za ya, zanya itu matobi panjang 2 harokat ya, kalian sudah dapat ilmunya ya. Walaili idza yakhsha, ada kha sukun di situ ya, kalian lihat kha sukun atau kha mati itu kamu agak serakin dikit di sini, kha paksain kha ya. Walaili idza yakhsha. Ayat yang kedua, wan nahari idza tajalla. Wan naha, nun tasydidnya kamu tahan dulu, itu dalam hukum tajwid namanya khunnah. Khunnah itu cara bacanya kamu tahan dulu ya, tahan, tekan ya. Wan naha, ayat kedua kalian lihat ya, kalian jangan fokus di video Pak Guru aja, maksudnya jangan fokus ke gambar Pak Guru, tapi kamu sambil buka bukunya ya, lihat bukunya sekali lagi, lihat buku kalian masing-masing ayat kedua ya. Wan, ada nun tasydid di situ kan, nah tahan dulu ya. Wan nahari idza tajalla ya. Wan nahari idza tajalla. Yang ketiga, wa ma khalaqaz ya, ada tasydid lagi di situ, pelan-pelan saja kalau baca Quran. Wa ma 2 harokat ya, mad tabi'i, tapi kita belum bahas itu ya, nanti ada di pelajaran tahsin barangkali ya, pelajaran tahsin mungkin ada itu ya. Hukum mad tabi'i itu seingat Pak Guru ada di materi juga di kelas 6 ya, di kelas 6. Oke, lanjut. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Nah, kita sudah mulai menemukan sesuai dengan materi kita ya. Materi kita ya, selain membaca ya, kita harus bisa mencari atau menyebutkan hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nah, kita sudah ketemu di sini. Baik anak-anak, kalian bisa kasih tanda atau kalian garis ya di ayat ketiga surat Al-Lail ya, surat Al-Lail ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa ya. Nih, maaf yang ini ya. Ini ya, unsa ya, di ayat terakhir, ayat ketiga kalian coret ada nun sukun di situ. Nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf fa ya, huruf fa ya, huruf fa itu kamu cara pengucapannya, makhrajul hurufnya kamu sedikit sentuh dengan gigi ya, gigi kamu nih ya. Fa ya, fa ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa ya. Oke, lanjut. Sebelum Pak Guru baca lebih banyak lagi ya, khawatir waktunya nggak cukup, pasti nggak cukup hanya 1 jam. Pak Guru mau langsung ke lebih pokok lagi materi kita, yaitu mengenai hukum nun sukun dan hukum tanwin ya. Nanti setelah itu tugas kalian baru
mencari hukum tajwid tersebut dalam surat Al-Lail ya, seperti tadi yang perlu dicontohkan di garis ya. Ya, dikasih garis ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Pak Guru kasih contoh garisnya seperti ini. Nun sukun bertemu dengan huruf sa. Ya. Oke. Sekarang untuk mempersingkat waktu ya, coba kalian buka halaman 11 ya. Halaman 11 sudah buka semua. Hitungan kelima sudah dibuka semua halaman 11. 1 2 3 4 5. Oke, halaman 11. Hukum bacaan nun mati dan tanwin. Ya. Di sini yang pertama ada idhar. Idhar itu artinya terang atau jelas ya. Maksudnya apa sih? Nah, ini yang sering banyak anak-anak ya yang belum begitu paham betul maksud dari arti izhar. Ya, nanti Pak Guru akan ulas. Izhar artinya terang atau jelas. Apanya yang jelas? Ya. Bentar, Pak Guru berikan citraan dulu ya. Hukum tajwid nun sukun. Baik, kita kembali. Idhar artinya jelas. Apanya yang jelas? Nih, nun sukunnya yang jelas. Kalau dibaca tetap nggak ada perubahan. Contoh ya. Sebelum Pak Guru kasih contoh, kalian harus hafal dulu apa saja sih huruf-huruf idhar itu ya. Idhar itu kan ada dua macam ya. Idhar halqi sama idhar syafawi. Yang Pak Guru maksud adalah idhar halqi materi ini ya. Idhar halqi. Oke, hurufnya ada 6 di situ, kalian lihat di buku kalian. Ini harus dihafal ya, harus dihafal. Ya, hurufnya ada 6. Alif, ha, ha, kha, ain, ghain. Ya. Ada 6 huruf yang kalian harus hafal sehingga dalam mencari atau menentukan hukum tajwid kalian bisa ya. Kalau udah bisa, udah otomatis membacanya pun pasti bisa. Aku rasa hukum idhar ini hukum yang sangat mudah sekali untuk dipelajari dan dipahami ya. Oke, lanjut. Hukum tajwid idhar. Idhar artinya jelas, hurufnya ada 6 huruf. Cara membacanya yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf, maka nun sukun atau tanwin tersebut harus dibaca jelas dan tidak berdengung sama sekali. Maksudnya gimana sih Pak? Saya nggak ngerti. Oke, contoh. Nah, kita masuk ke contoh nih. Pak Guru ambil contoh seperti yang ada di buku kalian. Lihat contohnya yang paling bawah ya, di halaman 11. Fa'amma, ingat mim tasydid dan nun tasydid kalau kalian baca tahan dulu, itu namanya ghunnah ya. Sekali lagi lihat bukunya, jangan lihat Pak Guru, lihat bukunya ya, lihat buku kamu ya. Fa'amma man, ya sekali lagi fa'amma man a'ta, fa'amma man. Man ya. Dibaca man itu artinya tidak ada perubahan, nun syukunnya tetap dibaca nun syukun, mati man. Nah, itu yang dimaksud dengan jelas. Jelas ya. Beda dengan hukum tajwid yang lain. Nanti pun kita akan bahas satu persatu ya. Aku rasa
ini kalian mudah ya untuk dipelajari. Meskipun kalian tidak paham, udah otomatis idhar itu bisa dipelajari ya. Nah, seperti tadi ya, man tetap dibaca man, nggak mungkin mai, nggak mungkin mang, nggak mungkin mau ya, sesuai dengan tulisannya dan sesuai dengan bacaannya. Sekali lagi Pak Guru baca, fa amma man ya, fa amma man, fa amma man, jadi nggak ada perubahan idhar itu ya. Kalau tanda bacanya fathatain, kasrotain, domatain atau hukum tanwin itu yang disebut ya. Hukum nun sukun kan satu, ada nun sukun. Nah, hukum tajwid nun sukun seperti ini, ada nun sukunnya. Nah, nih nun sukun berarti hukum nun sukun ya. Kalau hukum tanwin ya, nah 3 tanda baca apa aja nih ya, kasrotain ya. Gimana nih Pak Guru lihatnya nih, susah nih. Oke nih ya, ini nun sukun, ini hukum sukun maksudnya ya, hukum sukun. Ini hukum tanwin yang ketiga nih, 1, 2, 3, namanya hukum tanwin ya, yang mana garisnya 2 ya. Ini fathah tain, kasroh tain, dhammah tain. Ketiga tanda baca ini disebutnya tanwin. Paham anak? Oke, kita kembali ke contoh tadi ya. Tadi yang Pak Guru jelaskan mengenai arti idhar halki itu adalah jelas. Apanya sih yang jelas? Nah, tanda bacanya itu yang jelas, maksudnya nggak ada perubahan ya, tidak disamarkan, tidak di iklabkan. Iklab itu artinya membalik, tidak membalik-balikan, tidak dirunahkan ya. Itu hukum tajwid idhar. Jika contoh yang kedua ya, contoh yang kedua ya. Kalau tulisannya an berarti dibaca tetap an ya, bukan au ya. Au bukan ya. Bukan lagi ang, bukan. Tetap kalau tulisannya an dibacanya an. Paham anak ya? Nah, contoh yang kedua. Nah, nih yang kedua contohnya, kalau tanda bacanya di atas garis 2 fathatain, ataupun nanti kasrotain, ataupun nanti domatain ya, tetap bacaannya tidak berubah. An dibaca an, in dibacain, un dibaca un ya, ba ya, ban dibaca ban, bin dibaca bin, bun dibaca bun, seperti selanjutnya sampai huruf hijai ya yang terakhir. Nah, itu yang dimaksud dengan jelas ya. Jadi banyak siswa-siswa Pak Guru tahun lalu Pak Guru jelaskan seperti itu. Apa sih arti izhar itu? Jelas katanya. Apanya yang jelas? Bingung. Nah, yang dimaksud dengan jelas itu bacaannya ya, ininya ya, ini yang dimaksud dengan yang harus jelas. Nun sukun, fathatain, kasrotain, domatain ya. Huruf hijaiyahnya kalau seperti ini tetap bacanya tidak berubah, itu namanya jelas. Oke, paham sampai sini anak? Paham? Mudah-mudahan paham ya. Nanti jika tidak paham, kalian bisa japri Pak Guru di nomor handphone Pak Guru ya, di Pak Guru ada di orang tua kalian. Oke. Mengenai hukum tanwin selanjutnya ya, akan kita bahas di lain waktu ya, karena
hukum tajwid ini harus benar-benar kalian paham betul ya. Belajar Al-Qur'an itu tidak bisa terburu-buru, harus santai ya, pelan-pelan ya. Oke, baik. Pak Guru ingin tahu apakah kalian sudah paham atau betul. Tugas kalian nanti tolong kalian cari hukum tajwid nun sukun izhar saja dulu, huruf izhar ya, yang tadi barusan kita bahas huruf izhar ya. Di pada surat Al-Lail ya, ayat 1 sampai ayat terakhir. Kalau ada nanti kalian salin di buku tulis ya. Pak Guru kasih contoh dulu seperti apa cara tugasnya ya. Sebelum ke mulai, Pak Guru mau tambahkan sedikit aja materi. Ada yang lupa. Sebentar ya anak-anak ya. Nun sukun fathatain kasrotain dhammatain. Oke. Ada yang namanya hukum tajwid izhar ya. Izhar ya. Bahasa Arabnya ya seperti ini ya. Nanti akan Pak Guru buatkan nanti insyaallah ya. Hurufnya ada 6. Yang pertama alif, ha kecil, ghain, ain, kha. Nun mati bertemu salah satu huruf bertemu ha, bertemu kha, bertemu ain, bertemu ghain. Tanwin ya sama kasratain ya, dhammatain. Oke, nih anak-anak ya. Nih kelihatan nggak